इस्कॉन कमेटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जगतगुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय। श्री श्री राधा गोपाल जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। चंदन यात्रा महोत्सव की जय। संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने।
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय We read one verse from Bhagavad Gita, then we'll discuss about glories of Krishna. Jadi kita akan membaca satu ayat dari Bhagavad Gita dan setelah itu kita akan membicarakan tentang kemuliaan Bhagawan Sri Krishna. 9th chapter, last verse 34. मनमना भव मद्भक्तो मज्जाजी मं नमस्कुरु मामेव्यस्यसि युक्तैव मत्मनं मत्परायणः Engage your mind always in thinking of me, become my devotee, offer obeisance to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. Berpikirlah tentangku senantiasa. Jadilah penyembahku, bersujudlah kepadaku dan menyembahku. Dengan berpikir tentangku sepenuhnya, secara kusuk pasti engkau akan datang kepadaku. Purport. I'll read something from Prabhupada's purport. In this verse, it is clearly indicated that Krishna consciousness is only means to be delivered from the clutch of this material contaminated material world. Jadi itulah arti dari kesadaran Krishna ini adalah kita mengikuti kesadaran Krishna ini itu hanya dimaksudkan untuk bisa diselamatkan dari kecemaran-kecemaran yang ada di dunia material ini. From Prabhupada's purport, we'll discuss over on this point only. Jadi dari keseluruhan penjelasan Srila Prabhupada ini, Maharaj akan mendiskusikan tentang hal ini. Krishna consciousness is the only way. Jadi kesadaran Krishna ini hanyalah satu-satunya jalan. Free from, if you following Krishna consciousness perfectly, then we free from all sort of miseries, all sort of problems. Itulah, kalau kita mengikuti kesadaran Krishna ini secara sempurna, kita akan sepenuhnya terbebaskan dari dosa dan penderitaan. We have many problems. Kita telah memiliki begitu banyak penderitaan. Someone have bodily problem. Seseorang mungkin memiliki permasalahan badan. Someone have mind problem.
Mungkin juga seorang memiliki permasalahan pikiran. Someone have business problem, someone have Dan seseorang House mungkin problem. ya, memiliki usaha, permasalahan di bidang usahanya, dan juga permasalahan di rumahnya. material world means full of problems. Jadi itu kesimpulannya, artinya dunia material ini dipenuhi dengan berbagai macam masalah. And Prabhupada mentioning here, Krishna consciousness is the only way to free from the contamination of this material world. Only way. There is no other way. Jadi di sini Prabhupada menyatakan bahwa kesadaran Krishna ini adalah jalan satu-satunya untuk bisa dibebaskan dari dunia material ini. Whole life we are struggling to solve our problems. Whole life. I have this problem. In this way I will solve it. But if we try whole life to solve one problem, we can't solve one problem. Jadi dari semua kehidupan kita sudah berpikir untuk memecahkan satu masalah ke masalah yang lainnya. Tetapi kenyataannya tidak ada satu masalah pun sebenarnya yang bisa terpecahkan di dalam perjuangan kita itu. There is a key point in Krishna consciousness. Key point or trick. Jadi ada satu kunci yang ada di dalam kesadaran Krishna ini. To solve our life's problem, one kunci is there. One key point is there. Jadi untuk memecahkan permasalahan kehidupan yang kita hadapi di dunia material ini, itu hanya ada satu kunci yang dijelaskan. You may be very knowledgeous, you may be very rich person, you may be very learned, whoever you may be, problem will come anyhow. Jadi mungkin saja kita adalah seorang agamawan, atau mungkin ningrat, atau terpelajar dan lain sebagainya. Tetapi kita semua dalam kondisi apapun yang ada di dunia material ini, tetap masalah itu akan datang juga. Because we are devotee, we are not worried for problems. Karena kita adalah seorang penyembah, kita hendaknya jangan terlalu worry terhadap masalah yang datang pada diri kita. Khawatir. These devotees who are not worried for these problems, what is their standard? What is the standard? Those devotees are not worried if problem is coming. What is their standard? Apakah standar seorang penyembah kalau seandainya penyembah itu tidak pernah khawatir ketika ada masalah datang pada diri? Pandavas have these standards. Pandavas whole life suffering, whole life, full of suffering. Jadi kita tahu dari gambaran kehidupan Pancapandawa itu hampir seluruh hidupnya ada di dalam penderitaan. You see, Pandavas are suffering, Krishna is crying, but Pandavas are not crying. Jadi Pandawa, pada saat Pandawa mengalami penderitaan, Pandawa tidak pernah merasa menangis dan tidak pernah menangis, tetapi yang menangis adalah Krishna yang menangis. Pandavas forgetting their misery, Pandavas forgetting their distress, but Krishna never forget Pandavas' distress. Jadi mungkin saja Pandawa melupakan penderitaan yang dialaminya, tetapi Krishna tidak akan pernah melupakan penderitaan yang dialami oleh Pandawa. When Krishna saw Draupadi, at every step, when he saw Draupadi, he always talk with Draupadi, his head is always towards low, not front to front, he is saying to Draupadi, not seeing his face. When Krishna is talking with Draupadi, not seeing his face. Jadi ketika Krishna berbicara dengan Drupadi, Krishna tidak melihat wajah dari Drupadi. Why? Dan Krishna hanya merunduk. Kenapa demikian? Once Draupadi asked, Prabhuji, why when you are talking with me, why are you not looking to my face? Jadi suatu hari Drupadi bertanya kepada Krishna, "Oh Prabu, kenapa ketika Anda berbicara dengan saya dan Anda tidak pernah melihat wajah saya, Anda hanya merunduk saja?" I want to talk with you, but my face is like. Jadi saya ingin berbicara dengan Anda, tetapi wajah Anda selalu berbalik ke samping. This is not nature of love. Jadi ini bukanlah sifat alami dari cinta. That's Krishna start to cry. Dan pada waktu itu Krishna mulai menangis. Draupadi, you forgot your distress, but I am not forgetting your distress. Drupadi, Anda mungkin melupakan penderitaan yang Anda alami, tetapi saya tidak pernah melupakan penderitaan yang Anda alami.
when you are suffering, when Dushasan give you pain, at that time, your prayer still in my heart. Jadi ketika Anda mengalami penderitaan waktu mau ditelanjangi oleh Dusasana, pada waktu itu Anda menangis dan tetap tangisan Anda pada waktu itu tetap ada tersimpan di dalam hati saya. Anyhow, in this material world, problem will come, but our sincere prayer, our humble prayer, our pure desire will touch Krishna's heart. Krishna will always ready to help us, but our sincere prayer will touch Krishna's heart. We have to pray like Draupadi. Jadi itulah mungkin penderitaan datang pada diri kita sebagai penyembah yang ada di dunia material ini. Tetapi kalau kita berdoa dengan ketulusan hati, dengan hati yang paling dalam, Krishna akan siap siaga untuk membantu kita pada saat kita berdoa. Therefore, this is the standard. This verse indicates the standard of a devotee. Manmana bhava, madbhakto, majjaji, mang namaskaru. Inilah standar dari seorang penyembah hendaknya ketika dia ada di dunia material ini. And Krishna repeated this verse 2 times. Dan Krishna mengulangi ayat ini 2 kali. 9th chapter and 18th chapter. Dan sloka 9 dan sloka ke-18. Bab 18. Yeah, always think about Krishna, manmana bhava. Jadi harus selalu berpikir tentang Krishna, Madbhava Manmana. This festival meant for this purpose. Like Chandana Yatra, Ratha Yatra, Julan Yatra. Jadi festival seperti ini hanya dimaksudkan seperti itu, seperti Chandan Yatra, Julana Yatra, Ratha Yatra dan lain sebagainya. Because our nature is to forget. Jadi itulah sifat alami yang kita miliki adalah selalu melupakan. You see, we are chanting Hare Krishna, we are chanting Krishna's name, but we are forgetting Krishna. Jadi ketika kita berjapa, kita mungkin saja mengucapkan nama suci Krishna, tetapi pikiran kita selalu melupakan Krishna, walaupun mulut kita mungkin mengucapkan nama Krishna. We are in front of the deities, but our mind is thinking about our home. Jadi kepada saat kita ada di depan arca, dan ketika itu juga kita kadang-kadang berpikir tentang rumah kita. But in front of the TV, your mind is going somewhere. In front of television, mind is going somewhere. Tetapi ketika Anda ada di depan TV atau menonton TV, apakah pikiran Anda ada di tempat yang lain? We are not sleeping, but when we are chanting, we feel sleepless. But when we are watching TV, we are not feeling tired. Why? This same mind is not cooperating when we are cultivating Krishna consciousness. Jadi ketika kita berjapa, itu kadang-kadang mengantuk itu datang pada diri kita dan akhirnya tidur. Dan tetapi ketika kita menonton TV, ngantuk yang seperti itu tidak pernah datang. You see, watch your own mind. The same mind is cooperating when you are enjoying material objects, but same mind is not cooperating when you are cultivating Krishna consciousness. Iya. Jadi pikiran yang sama ini ketika kita menonton TV itu sangat kerjasamanya sangat bagus. Tetapi ketika kita ajak berbakti kepada Krishna, kenapa pikiran seperti ini, pikiran yang sama itu tidak bisa diajak kerjasama? Therefore Krishna is saying, Manmana bhava, always think about me. Jadi oleh karena itulah Krishna mengatakan di sini Manmana bhava madbhakto, selalulah berpikir tentang diriku. Therefore in our tradition, acharyas just gives us instruction. Make nice and opulent festivals like Chandan Yatra, Ratha Yatra, Janmashtami, Radhashtami to remind Krishna. Jadi inilah tradisi yang ada di dalam Gaudiya Vaishnava kita yang diberikan oleh para acarya, yaitu membuat festival-festival yang berhubungan dengan lila Krishna itu dengan sangat mewah sekali, sehingga kita bisa selalu berpikir tentang Krishna. So what is problem in our life? What is danger in our life? Jadi apakah masalah yang ada di dalam kehidupan kita? Penderitaan apa yang ada di dalam? What is the real danger? Apa ya bahaya yang besar seperti apa yang ada sebenarnya yang ada di dalam hidup Padam kita? naiba vipadam, sampadam naiba sampadam, vipad vismaranam Vishnu, sampad Narayana smrtaha. Danger is not real danger. Problem is not real problem. If you chanting Hare Krishna and remembering Krishna. Jadi itulah sebenarnya seperti ayat yang dikutip oleh Maharaj tadi,
masalah sesungguhnya bukanlah masalah atau bahaya. Penderitaan bukanlah sebenarnya penderitaan kalau Anda mengucapkan nama suci Krishna, selalu mengucapkan nama suci Krishna. If we are always engaged in Guru and Krishna service, always remembering Krishna's name, we are not worried for all these material problems. Jadi ketika kita selalu di dalam pelayanan kepada guru dan selalu mengucapkan nama suci Krishna dan ingat selalu pada Krishna, sesungguhnya kita tidak pernah ada di dalam masalah. Problem will come and problem will go in his own way. He will not attack you. Iya. Mungkin saja masalah itu datang di depan Anda, tetapi ketika berada tepat di depan Anda, masalah itu akan membelok dan pergi ke tempat lain. And what is problem? Real problem? What is real danger? Apakah bahaya yang sesungguhnya? Bipad Narayana. To forget Krishna. Jadi bahaya yang sesungguhnya adalah melupakan Sri Krishna. When you forget Krishna means you face a real problem. Jadi ketika Anda melupakan Krishna, itu artinya Anda di dalam masalah yang besar. Why our guru, our parampara even change our name. He say you are Krishna Das, you are Ram Das, your name is Ananta, his name is Achyuta, his name is... Why giving names? Jadi kenapa guru-guru kita mendiksa kita dengan memberikan nama-nama Krishna seperti Achyuta, Ananta dan lain sebagainya? At least you can remember Krishna's name. Paling tidak kita bisa mengingat nama Krishna. Even for one moment, if you forget Krishna means we are in danger. Jadi walaupun dalam satu detik saja kalau Anda melupakan nama suci Krishna, itu artinya Anda di dalam bahaya yang besar. Chaitanya Mahaprabhu gives the same instruction to grastas, to devotees. Ki bhojane ki sayane ki bajagarane ahar nisa cinta Krishna bola bajane jadi ama pati sneha ठाके सोवा करने तबे कृष्ण व्यतीये को नगाई बोयारे. Mahaprabhu instruction the devotees. Di sini lagu yang tadi dinyanyikan oleh Maharaj itu adalah Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan suatu perintah kepada penyembahnya. Because most of the Chaitanya Mahaprabhu associates are grastas. Jadi lebih besar pengikut-pengikut Mahaprabhu, teman-teman inti Mahaprabhu itu adalah grehasta. They are requesting Mahaprabhu at Puri, Mahaprabhu, now we have to return to our own home. But what is our duty? Jadi ketika itu grehasta bertanya kepada Mahaprabhu, "Oh Mahaprabhu, sekarang saya akan kembali ke rumah saya sendiri. Dan apakah kewajiban bagi seorang grehasta?" And Mahaprabhu saying, ki bhojane, ki sayane, even in eating condition, in sleeping condition, ki bhojane, ki sayane, ki ba jagarana. When you wake up, we are doing some work, always think about Krishna. Jadi Mahaprabhu menjawab, walaupun Anda di dalam kondisi tidur, atau mungkin makan, atau mungkin terbangun, selalulah mengucapkan dan ingat Sri Krishna. We are hearing Krishna Gatha from Sadhu and Guru, just to remind Krishna. Jadi kita mendengarkan Krishna kata dari para guru dan sadhu itu hanya untuk mengingatkan kita tentang Krishna. And Parikshit Maharaj asking same question. Jadi Prithu Maharaj, Parikshit Maharaj, Parikshit Maharaj bertanya tentang pertanyaan yang sama seperti ini. what is the duty of a human being who is just going towards the direction of death? We are going towards direction of death. Jadi our duty. Pertanyaan dari Maharaj Parikshit, apa kewajiban seseorang manusia yang akan berangkat menuju kematian? Tasmad Bharata Sarvatma Bhagavan Ishwara Hari Srutavya Kirtitavyasya Dheya Pujyasya Nityada. Immediately one answer. We are human being. Why Krishna gives us this human body? What is our duty? Jadi ini jawabannya, kenapa Krishna memberikan kita badan manusia dan apa kewajiban yang harus kita lakukan?
This is only one duty of human being. Jadi ini adalah satu-satunya kewajiban untuk masyarakat manusia. Tasmat Bharat Sarvatma Bhagavan Ishwara Hari Srotavya. Only we have to hear about Krishna. Jadi kewajiban yang utama yang harus dilakukan oleh masyarakat manusia selalu mendengar tentang Sri Krishna. And Kirtitavyasya, we have to chant and we have to glorify Krishna. Dan kita selalu memuji tentang Krishna. There, we have to meditate on Krishna. Dan kita selalu berpikir dan bermeditasi tentang Krishna. And Puja, we have to worship Krishna. Dan puja. Dan kita selalu memuja Sri Krishna. When? Weekly, in Sunday, or monthly or yearly. Nityada, every day. This is our duty. Apakah ini harus kita lakukan setiap minggu sekali atau mungkin sebulan sekali? Tidak seperti itu. Dan kita harus lakukan setiap hari. We are neglecting Setiap Krishna saat. consciousness and giving more stress on money. This is my problem, this is my house problem. I will set up my house problem, then I will chant. Jadi itu kadang-kadang terjadi di dalam pikiran kita. Kita kadang-kadang memberikan banyak waktu kepada urusan-urusan material kita. Dan kita selalu berpikir, dan sekarang saya mau kusuk dulu di hal material untuk menyeting semuanya supaya semuanya menjadi oke, baru saya akan datang pada Krishna. You have no power to solve your life's problem. Rather you will create problem. In name of solving, you will create problems. Jadi itu yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Kita tidak akan pernah bisa memecahkan permasalahan hidup kita. Bahkan ketika kita mulai memecahkan masalah hidup, kita akan memulai lagi menciptakan masalah baru sebenarnya. One key point is there, one trick is there in Krishna consciousness. What is that? Jadi ada satu trik yang ada di dalam kesadaran Krishna ini, atau satu kunci. Apakah itu? Those are not devotees, they are trying best to solve their problem. Those are not devotees, karmis. Ya. They are trying best to solve their problems. Jadi bagi mereka yang bukan penyembah, mereka akan melakukan sesuatu usaha yang sangat luar biasa, yang terbaik mungkin hanya untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. But one trick is, devotees know when problem is coming, immediately surrender at lotus feet of Krishna. Then Jadi- Krishna solve his problem. Jadi itu sebenarnya trik atau cara yang satu-satunya ada di dalam kesadaran Krishna. Ketika masalah itu datang pada diri kita, hendaknya pada saat itu kita langsung menyerahkan diri di kaki Padma Krishna, sehingga masalah itu akan tidak jadi datang pada diri kita. A small children solving his problem or mother solving his problem. A small children, if a small children is there, his father mother is solving his problem or this children is solving problem. A small children, Yes. each solving his own problem or father mother is solving his problem. Father and mother. Ketika seorang anak, apakah anak yang memecahkan permasalahan orang tua, apakah orang tua yang memecahkan permasalahan anak? Who is solving problem? Father and mother. If you say to a small child, you solve your own problem, then you will create another problem. Ya, ketika mungkin Anda ingin memecahkan masalah anak atau orang lain, itu artinya kita menciptakan masalah yang baru. Devotee means whole life we have to maintain this simplicity like a small child. My mother is there, my father is there. Guru and Krishna is my father and mother. You will solve my problem. If some problem is coming, you see, if now I'll take this stick, I want to beat him, she immediately runs towards her mother. My mother, please sir. But when you become young, if I will bring a stick, then he said, okay, I have also a stick, will fight with me. Jadi itulah sebenarnya mental atau perasaan pikiran yang harus dimiliki oleh seorang penyembah. Ketika dia berhadapan dengan masalah, dia harus datang kepada ayah dan ibunya. Seperti Krishna adalah ayah dan ibu kita, kita mengadu, dan ketika itu Krishna akan membantu kita di dalam masalah itu. Begitu pula seperti anak kecil contohnya. Ketika anak kecil itu berhadapan dengan masalah, dia akan langsung menangis dan menjerit, meminta tolong kepada bapak dan ibunya.
Dan sehingga ayah dan ibunya membantu dia untuk memecahkan masalah, dan sehingga masalah itu tidak jadi datang pada dirinya. Dan begitu sebenarnya yang harus kita lakukan. Kita selalu harus ada seperti anak kecil yang selalu ingin berlindung kepada orang tuanya. Whole life Pandavas are suffering. Many devotees, whole life they are suffering, but they are not trying to solve their own problems. But Krishna solving their problems, because they are always thinking about Krishna. Jadi kita tahu dari kehidupan Pancapandawa itu mereka selalu berada di dalam penderitaan, dan Krishna ingin selalu membantu untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Tetapi para Pandawa tidak pernah berpikir untuk memecahkan masalah dirinya sendiri, karena dia selalu kusuk berpikir tentang Krishna. And therefore this verse saying Manmana Bhava Madhava, always think about me, in sleeping condition, and just like eating condition, in waking condition, working condition, every condition. And Mahaprabhu saying one thing. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh seorang penyembah, dan dia harus selalu berpikir tentang Krishna walaupun dia di dalam kondisi makan, tidur, atau mungkin terbangun, terjaga. Kita harus selalu satu dan di dalam pikiran tentang Krishna. And Mahaprabhu saying one thing. If actually if you love me, you have love towards me, don't forget one moment even Krishna, and don't say anything except Krishna. Jadi inilah Krishna name. Ya, inilah perintah dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jika Anda ingin terbebas dari masalah di dunia material ini, dan jangan pernah lepas dari berpikir tentang Krishna. Selalulah berpikir tentang Krishna. And you see, such a big philosophy, Prabhupada giving in one sentence: chant Hare Krishna and be happy. Such a big theory is there, such a big tattva is there. But therefore Prabhupada easily said, chant Hare Krishna and be happy. But many tattva, why I will chant Hare Krishna? It will solve our whole life problem. Therefore Prabhupada said, chant Hare Krishna and be happy. Jadi Prabhupada memberikan menyimpulkan dari keseluruhan sastra tatwa yang ada di dalam Weda ini di dalam satu kalimat ini, yaitu chant and be happy. Coba Anda bayangkan betapa besarnya tatwa dan filsafat yang ada di dalam kesadaran Krishna ini. Prabhupada hanya menyimpulkan, menjadikan semua tatwa dan filsafat itu di dalam satu kalimat ini saja. Chant and be happy. We are so busy in our family life. We are so worried for our family life. We are forgetting Krishna. Jadi kita selalu sibuk di dalam kehidupan material kita, dan kadang-kadang kita sampai melupakan Krishna. We are thinking, who will maintain me? Jadi kita berpikir, siapa yang akan memelihara saya? From ant to an elephant, Krishna is maintaining everyone. Jadi dari kehidupan semut sampai gajah, semua dipelihara oleh Krishna. Krishna will not maintain us. Apakah Krishna tidak akan memelihara diri kita? We have no faith. Jadi kita tidak memiliki keyakinan tentang itu. Oh, if I will not earn money, okay, we have to earn money. That does not mean we will not chant 16 rounds. We will not worship Krishna. We will not come to temple. We will not do Krishna seva. This is important first. Then Krishna will supply everything. With little job, you can maintain yourself. Ya. Jadi kita harus menyelesaikan 16 putaran japa kita. Jadi kita juga harus melayani Krishna yang ada di temple dan selalu sibuk di dalam pelayanan kepada guru dan Krishna. Sehingga pada saat kapanpun kita selalu akan dipelihara oleh Krishna. Because if you forget Krishna, then danger will come. Jadi ketika kita melupakan Krishna, itu artinya mara bahaya yang akan datang. This festival reminds us. Jadi festival ini selalu mengingatkan kita. Think about Krishna. Think about Krishna. Selalu berpikir tentang Krishna. Like Chandana Yatra, Krishna and Balram are putting sandal first and within boat, within Jamuna. Yeah. That is what you call. So, Moving. Yeah. Floating. I have to remind with all these leelas. Jadi ketika Chandan Yatra ini sesungguhnya adalah lila di mana Krishna dan Balaram pada waktu musim panas itu diolesi Chandan badan-badan beliau dan diajak
berkeliling di atas bot di Sungai Yamuna. Because first Shravan, then Kirtan. Jadi pertama itu adalah Sravanam, mendengarkan, dan Kirtanam. First, in devotional standard, if you want to become mature, if you want to go to higher standard, first you have to hear more. Jadi ketika Anda ada di dalam kesadaran Krishna ini, di dalam jalan bhakti ini, kalau Anda ingin menjadi matang di dalam perjalanan bhakti ini, yang pertama harus kita lakukan adalah mendengarkan, Sravanam. More you hear, then more you chant. Jadi lebih banyak kita mendengarkan, kita akan lebih banyak juga akan memuji. Then when your Shravan and Kirtan become mature, you will attach to Shravan and Kirtan. Then third one is Smaran. Then you can remember Krishna. Jadi ketika kita melakukan Sravanam dan Kirtanam ini lebih banyak, dan kita akan juga mampu mengingat Krishna, akan mampu lebih banyak lagi mengingat Krishna. Therefore, Prabhupada adapt this system. In every ISKCON temple, in morning program, Bhagavatam class must be there. Jadi itulah Prabhupada mengadopsi sistem ini, di mana di semua tempel-tempel ISKCON yang ada di seluruh dunia ini harus ada pelajaran Srimad Bhagavatam di pagi hari. Every devotee should read Bhagavatam. Setiap penyembah hendaknya harus membaca Srimad Bhagavatam. Because 5 limbs, among 64 limbs of bhakti, 5 very important. Jadi dari semua 64 bagian dari bhakti ini, ada 5 yang paling penting. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Bhagavat Shravanam, Sri Murtira Shraddhaya Sevan, Sri Murtiya Shraddhaya Seva, and Mathura Vas. dan Mathura Bas. We can't go to Mathura Vrindavan. You will not get visa to stay whole life in India. But when Sadhu and Guru establish some temple, a pure devotee establish some temple deity, this is Mathura. Jadi kalau seandainya kita ingin tinggal di Mathura di India, mungkin saja kita bisa tinggal sebentar di sana, dan tidak mungkin bisa tinggal lama karena tidak mungkin kita mendapatkan visa lama. Tetapi ketika guru kita atau sadhu guru membangun sebuah tempel, ada pemujaan Sri Krishna di sana, di sanalah sebenarnya Mathura yang sebenarnya. Then Sadhu Sangha. Dan Sadhu Sangha. If you come to temple, then you can find association of sadhus. Jadi ketika Anda datang ke tempel, itu artinya Anda akan mendapatkan pergaulan dari sadhu-sadhu. Then Bhagavat Shravan. Dan Bhagavat Shravana. Temple means Krishna Katha. Jadi tempel artinya itu Krishna Kata ada di sana. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say, in this material world, everything is there, but one thing is left, very less. Jadi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan semuanya sudah ada di dunia material ini, tetapi hanya satu yang tidak, What is that? yang terlupakan, Krishna Katha. Krishna Kata. We have to develop our eagerness to hear Krishna Katha. Jadi kita harus mengembangkan kelopaan, keinginan yang besar untuk mendengarkan Krishna Kata ini. Among 64 limbs, these 5 limbs, Sadhu Sangha, association with devotees, and worshiping Krishna, staying in Mathura, Bhagavat Shravan, and Nam Sankirtan. Among 5, one thing is there. Jadi ada 64 bagian dari bhakti, dan dari 64 itu ada 5 yang paling penting, yaitu Sadhu Sangha, Nama Kirtana, Sri Murtiya Shraddhaya memuja arca, Bhagavat mendengarkan Srimad Bhagavatam, dan Nama Kirtana, dan Mathura Vas. Yes. But by doing one thing, we can get all these 5 things, or other 4 things. Jadi ada di sini yang sangat penting sekali dari kelima ini. Hanya dengan melakukan satu saja dari kelima ini, seorang akan bisa mendapatkan keseluruhan dari bagian bhakti itu. What is that? Apakah itu? Sadhu Sangha, association with devotees. Sadhu Sangha. Dari kelima yang tadi disebutkan itu, Sadhu Sangha lah yang paling penting, yaitu pergaulan dengan penyembah yang murni. One lecture is there. Our Gurudev used to say, Sadhu is moving tirtha. Jadi ada satu pelajaran yang disampaikan oleh Srila Gurudev,
di mana beliau mengatakan di sana adalah sadhu adalah tirta yang bergerak. If sadhu is there, tirtha is there. Jadi ketika ada sadhu di sana, itu artinya tirta juga ada di sana. If sadhu is there, then if you could get to sadhu, then you can get, hey, Anak-anak jangan. just wait 10 minutes more. Hare Krishna, jangan. So if you went to sadhu, then Nam Kirtan is there, Bhagavad Shravan is there, Neti is there, and where is sadhu, where is Krishna, there is Tirtha is there, and other? Nama kirtan. Madhurawas. Madhurawas. You can get 5 things. Only by associating sadhu. Jadi ketika kita bergaul dengan sadhu, guru, itu artinya kelima bagian dari bakti yang paling penting tadi itu yang disebutkan tadi, itu semuanya ada di dalam di mana sadhu itu hadir. Because we have many problems. We are suffering due to material attachment, and Maya gives us so many sufferings to us. Jadi kita memiliki begitu banyak penderitaan karena keterikatan Maya yang kita miliki. Begitu penderitaan itu datang silih berganti kepada diri kita. Therefore, Sanatana Goswami asking one question to Chaitanya Mahaprabhu. Oleh karena itulah Sanatana Goswami menyampaikan satu pertanyaan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu, I am a very insignificant, very lower human being. I have no standard. I am not a pandit. But I am asking one question. Mahaprabhu, saya adalah bukan pandit. Dan saya ada orang yang sangat remeh sekali dan tidak memiliki kualifikasi apapun di dunia material ini. Tetapi saya memiliki satu pertanyaan kepada Anda. What is the best way to free from Maya? Apakah cara yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang bisa saya lakukan untuk terbebaskan dari Maya ini? Sadhu sastra kripa gadi Krishna mukha sadhu sastra kripa gadi Krishna mukha Sri Jiva nistartare Maya chalo Mahaprabhu introduced the darshan. Sanatana, only by mercy of Shastra, Bhagavatam, Bhagavad Gita, and by mercy of Sadhu, if a conditioned soul become Krishna Unmukha, his intelligence, his mind, his senses, always thinking about Krishna, fixed in Krishna consciousness, then Maya have no power to control this soul. Jadi Mahaprabhu menjawab seperti lagu yang dinyanyikan oleh Mara tadi, hanya dengan karunia dari sastra, yaitu Srimad Bhagavatam dan Bhagavad Gita, dan karunia dari seorang sadhu guru, ketika kita sibuk di dalam pelayanan kepada kedua ini dan kita mendapatkan karunia yang besar dari sadhu dan guru ini, kita bisa terbebaskan dari Maya. First, whose mercy? Shastra mercy or Sadhu mercy? First, Sadhu mercy. If Sadhu shower mercy on you, then you can understand Shastra. Jadi, yang manakah duluan yang dibutuhkan pada seseorang kalau seseorang ingin terbebaskan? Ya, apakah karunia dari sastra, apakah karunia dari sadhu? Dan di sini disampaikan adalah karunia dari sadhu yang dulu kita butuhkan. Sehingga ketika seorang sadhu berkarunia kepada kita, akhirnya kita akan mampu mengerti apa yang disampaikan di dalam sastra itu. By Sadhu's mercy, you will develop attachment towards Shastra, towards Bhagavatam, towards Chaitanya Charitamrita. Then you get Shastra's mercy. Jadi hanya karunia dari seorang sadhu, seseorang akan mampu membaca dan mengerti tentang apa yang disampaikan di dalam sastra itu. By these two mercy, by Sadhu's mercy and by Shastra's mercy, every moment you will remind about Krishna. Jadi hanya dengan karunia dari dua ini, yaitu karunia dari sadhu dan karunia dari sastra, dan kita bisa mampu membuat pikiran kita selalu terikat kepada Krishna.
We are chanting Hare Krishna, but just when we just keep our feet back, then forgetting Krishna. Jadi ketika mungkin kita kadang-kadang berjapa dan kita mengucapkan nama suci Krishna, tetapi pikiran kita tidak ada di dalam Krishna. Even when we are chanting Hare Krishna, our mind, before chanting your mind is fixed. But when you start catch up your feet, then mind say, hey, what you are doing? This is not your job. Just see, some phone call is coming. This message is coming, that message is coming. Mind don't want to cooperate with Krishna consciousness. Only by sadhu's mercy, by Shastra's mercy. If you follow Sadhu Guru's instruction, then this is the best weapon to control your mind. Jadi itu yang sering terjadi pada diri kita. Nah, ketika kita berjapa, kadang-kadang pikiran kita itu tidak pernah bertoleransi dan tidak mau pernah bekerja sama untuk mengingat Krishna. Bahkan kadang-kadang ketika kita berjapa, banyak hal yang datang di dalam pikiran kita. Kadang-kadang ada pesan ini datang, pesan itu datang ke dalam pikiran kita yang harus kita selesaikan. Nah, itu yang sebenarnya yang terjadi pada diri kita. Tetapi kalau seseorang mendapatkan karunia sadhu dan sastra, karunia dari kedua ini, seseorang akan mampu membuat pikirannya menjadi mantap di dalam kesadaran Krishna ini. If every step of our life, every moment we will think about Krishna, then no misery, no suffering, no problem. Ketika kita mampu berpikir, bahkan setiap saat pun kita selalu berpikir tentang Krishna dan memuji tentang Krishna, itu artinya masalah tidak akan pernah datang pada diri kita. So I'll narrate one story about Jagannath. How by remembering Krishna, even an animal, remembering Krishna, how Krishna said him, within 5 minutes I will finish from 8:30. Jadi Maharaj akan menceritakan sedikit tentang lila Jagannath, bagaimana bahkan binatang pun bisa diselamatkan ketika dia mengingat. Every day before Mangala Arati, Jagannath hearing this song of Salabhai. Jadi sebelum Mangala Arati, biasanya Sri Jagannath dipersembahkan lagu yang sangat indah yang dikarya dari Salabhega. Gorobane mrugani ku padi thila kasana. Ede bada vipattiru udharila apan. Oh Lord, you are so merciful. Within the jungle, the deer was in very dangerous position. Within the jungle, within the forest, one deer was there. He was in full of danger. Jadi itu lagu artinya di suatu hutan belantara itu ada anak rusa yang mana berada di dalam kondisi yang sangat berbahaya sekali. What happened to this deer? This deer was staying nearby Sadhu's ashram. Jadi rusa ini tinggal dekat dengan ashram dari sadhu. The sadhu was speaking Krishna Katha to their followers, to their disciples. Although he is in deer form, but hearing Krishna Katha, just reminding about Krishna, his nature. Like Jadavara, when he was in deer form, also reminding Krishna. Because soul is reminding. Soul is not deer, soul is not human, soul is not bad, it is not animal, soul is part and parcel of Krishna. Jadi yang terjadi pada waktu itu, ketika rusa itu hidup setiap hari dia hidupnya selalu ada di sekitaran peseraman dari sadhu itu, dan tetap pada saat itu sadhu itu sering berbicara tentang Krishna kata kepada para pengikutnya yang ada di sana. Nah, setiap hari juga rusa itu selalu mendengarkan tentang nama Krishna yang disampaikan oleh sadhu itu. Dan itu sebenarnya yang terjadi, bukan rusanya yang mendengarkan, karena di dalam badan rusa itu ada roh yang sama seperti roh yang kita miliki. Nah, bukan burung atau bukan anjing atau rusa, tetapi roh adalah bagian dari percikan dari Tuhan Sri Krishna sendiri yang sama semuanya, baik dia ada di dalam badan binatang atau manusia. The deer moving in the jungle, in the forest, is just such a danger. One side river is there. Jadi ketika itu rusa itu bergerak-gerak ke sana kemari di sekitaran asrama itu. Ketika itu ada sungai yang
cukup dalam, ada di tepi sungai itu. And one side, hunter is with his arrow, he is sweating. Jadi di sisi yang lain ada pemburu yang sedang mengintai dirinya. And one side, in the jungle, the hunter putting fire to catch up this deer. Jadi di sisi lain itu ada bara api yang menjebak rusa itu. One side water, one side fire, and one side hunter is there. And one side, deer can't go there in that direction. Big, what do you call it? Like a big mountain. This, a deer can't cross this point. Such a dangerous position in deer. Hare is there, water is there, hunter is there, and dog is there. I just forget. Hunter have dog. In this mountain side, he keeping this dog. If deer will come, oh my dog, just catch up him. Dog is in one side, hare is in one side, and river is in one side, and hunter is in one side. And within this dangerous situation, deer is there. And he's praying, oh Krishna, please you help me, I am in dangerous position. Jadi, nah kita tahu apa yang disampaikan tadi itu bagaimana posisi berbahayanya dari rusa itu. Ya, di satu sisi ada pemburu yang sedang membidik dirinya. Di sisi lain ada bara api yang sedang siap membakar tubuhnya. Dan di sisi lain lagi ada sungai yang deras dan airnya begitu dalam. Dan di sisi lain lagi ada anjing-anjing pemburu itu yang siap menerkam dirinya pada saat itu. Tetapi ketika dia berada di dalam mara bahaya yang besar seperti itu, rusa ini mulai berdoa kepada Krishna, seperti yang dia dengarkan selalu dari. But when sincerely they are praying to Krishna, what happened? Immediately rain start to fall. Jadi ketika rusa itu begitu tulus hatinya dia berdoa kepada Krishna, nah pada saat itu hujan datang, mulai turun. So the rain start to fall, then fire. Finish. Then dog can't stand in water, rain water. Dog is also running. Then the hunter is on one side, river is on one side, but two sides is clear now. Then deer is free, running on. Nah itulah sebenarnya doa yang disampaikan oleh rusa itu. Nah ketika dia berdoa dengan tulus hati kepada Krishna seperti itu, dan hujan mulai turun, pada saat hujan turun ya pastinya api juga padam, dan anjing-anjing yang dibawa oleh para pemburu itu juga berlarian semuanya, sehingga dari dua sisi ini rusa ini bisa lari dan dari jebakan itu. If Krishna is hearing a prayer of a deer, why not he hear our prayer, our sincere prayer? We have to pray sincerely. We have to remind Krishna. We have to, because we are in problem more than deer. Ya, coba kita bayangkan kalau saja Krishna menyelamatkan seekor rusa seperti itu. Kenapa Krishna tidak mau menyelamatkan diri kita kalau seandainya kita berdoa sungguh-sungguh dengan tulus hati dari dalam hati? We have to realize, now I have no problem, but in future maybe problem will come. At every step of our life, problem may come at any moment. It is better just to remind Krishna and chant Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Itulah kesimpulannya bahwa janganlah pernah kita ingin memecahkan permasalahan-permasalahan yang bertubi-tubi datang pada diri kita. Daripada kita ingin memecahkan satu masalah dan masalah yang lainnya, lebih baik kita selalu fokus kepada Krishna, kepada kaki Padma Guru dan Krishna, sehingga semua masalah itu tidak akan mungkin datang kepada diri kita. Thank you Adipurush Prabhu and our Krishna Charan Prabhu, all these dear devotees, Vaishnavas. And please, I am also paying my respectful obeisances to all Vaishnavas, Sadhu, Guru and Acharyas. Please you cooperate with each other and help with each other. And always discuss Krishna Katha and Nam Sankirtan, so that in this life we can achieve Krishna Prem. We can return to our original home. Otherwise, if we will stay here, that's okay. Ya.
Jadi Maharaj menyampaikan rasa terima kasihnya yang sangat besar kepada Prabu Adipurusa, Prabu Krishna Charana, dan para penyembah-penyembah yang lainnya yang ada di sini, sehingga Maharaj menyampaikan, memberikan sedikit perintah seperti bekerja samalah satu dengan yang lainnya selalu, dan selalu bertoleransi, sehingga kita bisa melakukan pelayanan kepada satu guru dan sastra. Dan ketika kita mampu melakukan seperti itu, kita akan bisa mencapai Krishna Prema dan selamat dari kehidupan material ini. Hare Krishna. जय चंद्रयात्रा महोत्सव की जय, श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रमाण हरे हरे।